Ada, itu karena Allah bisa dilihat. Seandainya tidak bisa dilihat, agama Islam tidak mungkin ada. Membaca ini wajah tu wajah lilati tidak tahu dan, tapi ngomongnya ini wajah tu lilati tapi gak tahu dan. Kan lain sudah yang diucapkan dengan tasdik. Nah, makanya menjadi munafik. Orang munafik tempatnya di mana? Orang munafik ya neraka nomor 7. Ya Bashir ya Tabibi utawi kawetane perkara kang wajib awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin utawi kawetane agama iku ma'rifatullah, weruh Allah. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa saya sendiri, membantu jenengan. Agama Islam gak ngarono, kok coba Allah gak kena didelok. Makanya agama Islam ono masjid langgar dan lain-lain ada, itu karena Allah bisa dilihat. Seandainya tidak bisa dilihat, agama Islam tidak mungkin ada. Itu kalau saya bantu dengan terjemah hati pribadi. Ini yang satu. Yang dua, awwaluddin awwalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistikoni. Kawitane perkara kang wajib duduk sembahyang. Bukan. Pertama kali kita diwajibkan oleh Allah bukan sembahyang, bukan. Melainkan tahu kepada yang disembah. Tahu yang disembah. Kita makan, gak usah. Tapi siapkan makanan dulu. Masa ini salah? Agak mungkin. Ya. Jadi kita tuh pertama kewajibannya di bawah agama Islam bukan sembahyang. Kalau syariat sembahyang memang. Kalau sholat yang diterima, semua amal diterima. Itu syariat. Tapi ternyata dilihat dari tauhid, pertama kewajiban bukan sembahyang, duduk sembahyang. Tapi harus mengetahui mana yang saya sembah. Nah ini beda apa enggak? Mengetahui yang disembah dengan sembahyang kan berbeda. Berarti dilarang keras sembahyang kalau memang tidak tahu yang disembah. Kenapa Pak? Akibatnya munafik. Sembahyang ini wajah itu wajah lilati, saya menghadapkan diri kepada dan, tapi tidak tahu dan. Nah, akibatnya seperti itu munafik. Dilarang keras sembahyang kalau memang tidak tahu yang disembah. Tapi untuk sementara sebagai pantulan, sebagai syiar ya tetap sembahyang aja lah walaupun tidak tahu. Karena sebagai syiar. Dan sembahyang bukan syiar sebenarnya. Taat. Ya lain, sembahyang sebagai syiar bagi agama Islam. Tapi sebenarnya bukan untuk syiar, tapi adalah taat. Taat itu orang yang melaksanakan perintah Allah. Ya otomatis yang Allah menjauhi segala larangan Allah. Larangan Allah itu apa sih? Musyrik. Berarti sampai disuruh tauhid supaya tidak musyrik itu larangan. Larangan bukan larangan yang di sana kerikilan, itu bukan. Larangan bersih itu bukan, itu larangan juga. Ijarjo juga ada larangan, pasar larangan ya. Bukan itu, larangan itu yang apa yang dilarang oleh Allah maka kita jauhi, yang diperintah kita kerjakan. Itu adalah taat, takwa kepada Allah. Intinya adalah bahwa agama Islam tidak akan ada. Agama Islam tidak mungkin ada seandainya Allah tidak bisa dilihat. Makanya agama Islam ada karena Allah bisa dilihat. Pengumuman bahwa Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi jangan lupa yang menjadi pimpinan adalah mata hati. Ilmunya ilmu apa? Tauhid.
Orang kalau hatinya tidak ada tauhidnya, maka dia belum punya Tuhan. Belum punya. Yang belum punya Tuhan itu yang karep ngaji. Kalau memang nggak ada minat sama sekali, itu belum punya enggak. Itu tidak punya. Karena belum punya dengan tidak punya lain. Kalau kita ngaji tauhid, belum makrifat misalnya, itu namanya belum punya, tapi ikut ngaji. Dan tidak ada minat sama sekali, itu bukan belum, tapi tidak. Pertanyaannya, lebih parah mana belum punya dengan tidak punya? Parahnya, ya parah tidak punya. Tidak punya itu gak ada karep ngaji tauhid. Salah wase urip biasa nyambut gawe tok. Dalam perkara duniawi, akhiratnya lali. Itu biasanya teman kita itu hidup di dunia seperti ini. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan dibuat dasar saja, dibuat dakwah saja, dibuat background saja. Ya itu kalau orang berdakwah seperti itu tapi tidak tahu apa yang dibicarakan, itu namanya orang gila itu. Kita membaca ini wajah tu wajah lilati, tidak tahu dah, tapi ngomongnya ini wajah tu lilati, tapi gak tahu dah. Kan lain sudah yang diucapkan dengan tasdik. Nah, makanya menjadi munafik. Orang munafik tempatnya di mana? Masa aku mendalam juga besok. Dan sekarang aku mendalam, buktinya ada orang waliman kok. Ya, di mana? Orang munafik. Ya neraka nomor 7. Ya buku tauhid yang halaman terakhir, mungkin agak terakhir lah. Neraka apa? Hawiyah. Jadi orang sembahyang gak tahu yang disembah, besok tempatnya di neraka Hawiyah. Karena lesannya munafik. Munafik itu pling-plang, ngomong tapi garo. Rambutnya gimbal, suaranya gombal, melaku pinggir rembong. Orang apa, Bang? Orang gila. Nah kita takbiratul ikram, Allahu Akbar. Orang gila. Karena tidak tahu zat. Oleh seperti itu, dengan bimbingan tauhid seperti ini di semua orang banyak ini. Ya nggak apa-apa, ini ngaji benar. Nggak ada sedikit pun 1% khawatir apa, enggak. Lain dengan medsos loh ya, lain dengan itu enggak. Ini enggak seperti itu. Ini bener ngaji beneran. Sudah lama saya ngaji, enggak ada urusan apa-apa. Saya ngaji sudah 23 tahun. Enggak ada urusan apa-apa. Sudah lama saya ngaji 23 tahun kok. 23 tahun tiba takang walulah tiba si muruk tewek bisa. Sepurane Bu. Boleh tiba-tiba paham itu gini Pak. Paham itu melihat kemudian dekat terus tegur sapa. Itu paham. Kalau tidak melihat namanya bukan paham tapi buta. Paham itu kriterianya 3. Melihat, dekat, dan tegur sapa. Ini tata krama. Tapi gak apa-apa, kita masih belum ngerti apa-apa. Oh ini masih halaman berapa? 3 apa 3? Oh iya dong. Yang ini kalau kumpul setengah pegel-pegel dedek yang ini. Paham itu kriteria 3 Pak. Tahu, kemudian dekat, terus tegur sapa. Seperti halnya saya nyebut Allah. Nah, kriteria seperti itu, mata kepala saya melihat Allah, mata hati membenarkan. Terus di sininya itu mengucap Allah. Itu paham namanya Pak. Kalau tidak 3 berarti nggak paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa. Memang ngaji tauhid ngajinya orang yang belum paham. Nah, kalau paham semua ngapain ngaji? Ya, berarti ukurannya benar. Ya zaman harusnya belum paham memangnya. Karena halaman masih halaman tri. Miro itu mana? Itu tri duduk. Saya yutri dan. Nah, sekarang di bawahnya, insya Allah cepat Pak Sabi. Insya Allah nanti sifat wujud kesaut juga.
Endi-endi wong mukallaf lanang lan wadon wajib ngaweruhi sifat wajibe Gusti Allah 20. Endi-endi wong lanang wong mukallaf lanang lan wadon. Mukallaf itu apa sih, Bu? Mukallaf itu cukup umur atau balik dan tidak stres, tidak gila, tidak majnun, tidak kumprung, tidak edan. Siapa jadi orang Islam masih sehat, jangan sampai tidak ngaji tauhid, dosa besar. Dosa. Sudah seluruh dunia mengakui memang, karena fardunya bukan fardu din, tapi fardu ain. Lagi ngapain, Bu? Oh, ngomong ain kok melayu nang din, melayu huruf lah, huruf ijaya. Endi wong mukallaf itu usianya paling akhir 16 tahun dan tidak gila. Itu wajib ngaji tauhid. Walau orang mendengar video seperti ini, dikonsumsi video ini, disimak dengan jelas, tapi hatinya tidak ada gregal mengarah ngaji tauhid tak apa gitu loh. Gak ada. Ya cuma nyetel saja, gak ada gregal ikut ngaji tauhid. Itu hatinya sudah buntu. Kalau sudah buntu seperti itu, berarti ada kriteria 3. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang masuk jahanam besok karena hatinya tidak tahu, gak paham terhadap Tuhannya. Punya mata tapi tidak kelihatan Tuhannya. Punya telinga tidak dengar dikir nonstop. Kalau 3 ini sudah muncul, maka orang itu masuk neraka jahanam. Masuk jahanam besok. 3 kriteria. Hati tidak tahu kepada Allah, mata tidak kelihatan kepada zat Allah, dzikir tanpa diucap tidak terdengar di telinganya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Seperti itu. Dan orang-orang seperti itu dipastikan masuk kepada neraka jahanam. Oleh karena itu kalau kita tidak kelihatan Allah, masuk neraka jahanam, lontong mendapat jahanam. Masih dingin. Walaupun dingin masih adem ya apa 70 donya genine dilompokno dipengno 70. Donya sitok dilompokno genine dipengno 70. Itu neraka jahanam, Pak. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak kelihatan Tuhannya, kepada orang yang tidak paham terhadap Tuhannya, kepada orang yang belum tahu kepada Tuhannya. Enggak ada takut kalau memang pedoman Al-Quran. Bahaya ngaji ini, tapi kalau ngajinya beneran bahaya hilang. Sudah enggak ada nampak lagi. Lanang lan wadon wajib ngaweruhi sifat wajibe Gusti Allah 20. Diurut sekarang, Bu. Diurut. Ujur, idam, tako, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, waqdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirat, muridan, aliman, khayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Hukumnya? Hukumnya apa? Secara syariat hukumnya fardu atau wajib, tapi itu terhadap sifatnya. Hakikatnya jangan hafal kepada sifatnya, karena hafal itu resikonya lupa. Pasti siapa hafal resikonya lupa. Makanya jamaah enggak saya suruh menghafalkan, supaya tahu kepada yang sifat wajib 20, supaya tahu mengerti 20 yang penting. Kemudian sekarang mokalnya. Ini kan ada, Bu, ini wajib Gusti Allah 20, sifat mokale 20, adam, kodot, bana, mumasalatu lil khawadisi, ikyajun ligarihi, ajajun karoha, jalun mautun, somamun, ahmah, hukmun, ajijan, karihan, jahilan, mayitan, asok, ahmah, abakam.
Kira-kira hafal mana menghafalkan wajibnya dibanding mokhalnya? Lebih gampangnya wajib ya. Wajib itu saja masih rambu-rambu. Cuma barangkali jenengan hafal ya seperti itu. Sekarang wenangnya kira-kira apa? Ini ada ini. Terus apa ini? Iki sifat wenange siji dibeber dadi 10. Beber dadi 10 saya baca aja. Gusti Allah di langit bumi saisine wenang. Moga lamun wajib 1, isinya 2. Gusti Allah di langit bumi saisine ora dialah faedah. Moga lamun dialah faedah. Gusti Allah di langit bumi saisine ora duwe daya water. Moga lamun duwe daya water. Gusti Allah di langit bumi saisine ora duwe daya kuat. Moga lamun duwe daya kuat. Gusti Allah di langit bumi saisine kudus. Moga lamun kita rambu-rambu saja. Adapun nanti panjenengan mau hafal walaupun tidak ditugaskan dari sini gak apa-apa, tapi hafal pasti risikonya adalah lupa. Orang kenyang pasti risikonya adalah lapar. Orang muda pasti risikonya adalah tua. Orang sehat pasti risikonya adalah sakit. Ya, pasti mengandung risiko. Dalilnya apa? Dalil belum ya. Allahu alladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma wal awwalu wal akhiru. Terus ayat wajhu rabbika dzul jalali wal ikram laisa kamitslihi syai'un innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin qul huwallahu ahad. Innallaha ala kulli syai'in qadir fa'alul lima yurid wallahu alimun bidzati sudur wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wallahu samii'un alim wallahu katsirun bima ta'malun wa kallamallahu Musa taklima. Adapun kudrat atau qadiron itu sama dalilnya. Berarti jumlahnya berapa? Sifat wajib 20, sifat mokhal 20, sifat menang 10 gitu saja. Berarti jumlahnya 50. Sampean kalau jadi orang Islam jangan sampai tidak ngaji tauhid, karena tauhid itu isinya 50 mutakol. Kalau ada orang ngaji tauhid, lalu tauhidnya bukan menang tadi, cetek, amanah, tabligh, batona dimasukkan dalam mutakol second. Itu tauhid, tapi tauhid syariat. Tauhid hakikat ini tadi. Makanya kalau tauhid syariat sampai kapanpun gak akan jumpa dengan Tuhannya. Tapi kalau tauhid hakikat seperti ini tadi, maka akan datang, akan berjumpa kepada Tuhannya. Berapa pertemuan Pak? 104. Tapi kalau di sini hanya tauhid yang dominan, maka nggak sampai 104, mungkin 80 lebih sudah bisa mengikuti ujian marifat. Seperti kemarin teman kita di internet 70 orang. Dan tidak ada yang saya tugaskan untuk hafalan, tapi makrifat 69. Yang satu saya jelas karena masih kurang. Jadi yang menghukumi Allah sendiri. Nah, oleh karena itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan perintah. Makanya jinti wong mukallaf lanang lan wadon kan perintah. Ya, memerintahkan siapa laki-laki atau perempuan, maka diwajibkan. Kalau orang banci bagaimana? Ya sama, banci itu dari laki-laki kok. Besok barangkali di sini ada orang banci ibadah yang getu, tapi nggak boleh dijadikan imam kalau dilanggar umum. Boleh dijadikan imam tapi dilanggar perempuan. Kalau dilanggar umum nggak boleh dijadikan imam, karena itu yang di sini imamnya harus orang normal. Kalau yang banci boleh imami, tapi yang jadi makmum ibu-ibu. Kalau ibu-ibu jadi imam, kalau orang banci di belakangnya nggak sah. Yang orang tersebut.
demikian marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la taj'alna dhanban illa ghafarta wa la 'anban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa atam alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaban sur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah ya Allah ya karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.